Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dalam Sinting, siaran Sinting tidak penting bagi yang tidak punya kepentingan. Assalamualaikum Mas Bede. Waalaikumsalam bro. Sehat? Oke, sehat men. Alhamdulillah. Keluarga? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah ya, jauh-jauh dari Surabaya. Dari Surabaya nggak? KTP saya sudah Serang men. Oh, katanya Surabaya ya. Alhamdulillah sudah sah. Mas Dodi ini jadi warga Banten ya. Jadi Iya. bikin sesak Banten aja kali ini ya. Bener menambah-nambahin populasi orang gak penting. Aduh. Mas, apa ya? Bagaimana? Kita bicara tentang proses kreatif Mas Dodi aja nih selama menulis lah gitu kan, jadi penulis, jadi penyair nih. Oh gitu. Iya. Oke. Kabarnya sih udah lama banget nih nggak nongol koran apa karyanya di koran Kompas gitu. Ini kenapa nih Mas? Mungkin pertama ini juga ya, kita mengalami mungkin satu titik jenuh, semacam itu ya men ya. Satu titik jenuh. Titik jenuh ternyata ketika kita membaca karya kita stuck di situ, pengucapannya ya seperti itu juga. Jadi akhirnya udah kita mungkin apa ya, berhenti sejenak, kemudian tidak menulis atau mungkin mencoba menulis genre yang lain. Akhirnya ya saya terakhir dimuat itu nulis di Kompas itu 2000 berapa ya? 2016 kalau tidak salah. 2016. Kemudian lama juga ya? Itu vakum selama 3 tahun dan baru berkesempatan ini lagi ya, dimuat lagi itu tahun kemarin 2019 itu di edisi bulan Juni atau Juli kalau tidak salah ya. Dan itu celakanya kenapa? Itu waktu Kompas dia sudah berformat 24 halaman, 4 halamannya itu halaman PDF. Kok bisa ya? Aku juga tidak tahu. Jadi aku itu nyari dicetak ya. Cetak ya benar, cetak 20 halaman. Tapi nggak ada, ternyata dia ada di halaman 21 dan itu hanya di format PDF doang. Oh gitu. Yang aku aja sampai sekarang masih kayak gitu. Nah, kalau sekarang sejak bulan apa itu justru halaman puisi Kompas itu sudah nggak ada lagi rubrik puisi. Soalnya aku juga udah lama nggak beli koran Kompas sejak kau berhenti nulis di Kompas aja. Aku tuh nyari Kompas tuh buat nyari karyamu doang loh. Dia nyari karya temenmu. Sama nyari tulisan Embe sih ya, aksen takon Embe, tahu kenal nggak? Wah itu jangan ditanya lagi tuh bro, itu sudah maestro lah ya. Ampun, kita harus ampun kalau dengan aksen itu. Tapi puisinya belum nongol di Kompas men, tapi di Kompas loh, puisinya sudah nongol pada salah satu media online di Banten. Enggak, cerpennya. Cerpen. Kalau cerpen dia pernah di Kompas ID. Kompas ID bener. Luar biasa ini ya. Nah ini makanya kan suatu saat kita harus adakan apa ya, diskusi podcast dengan Bung Aksan ini. Iyalah. Tapi jangan membahas kepenyairan dan kepenulisannya dia, jangan itu loh, tidak penting. Ya nantilah Mas Aksan kita undang ya. Pak Aksan kita undang untuk ini apa, lihat rumahnya Ancep aja, habis itu pulang. Itu ngobrolnya suaranya aja. Men. Nih Mas, tadi kau bilang cuma sejenak katanya ya, menghilang dari koran. Itu kan lama, dari 16 sampai 19 gitu. Biasanya nih Mas Dodi ini dimuat itu per 6 bulan sekali nulis di Kompas itu, kan? Bener nggak sih? Mungkin nggak juga ya. Bergantung pada apa ya, ketahanan kreatif kita juga, ketahanan kita dalam berproses juga. Ada satu waktu tahun berapa itu, entah 2013 atau 2012, itu saya setahun itu 3 kali ada di koran itu. Setahun Kompas itu dimuat sampai 3 kali ya. Itu honornya berapa itu 3 kali? 3 kali itu ya 10 juta ada?
Aduh, itu nggak inilah, nggak sampai lah. Paling buat jajan sakel aja udah habis itu. Ya minimal untuk Berapa tuh? Sejuta ada sejuta? enggak, rata-rata kalau misalnya kita dimuat kompilasi 2 orang itu mungkin sekitar 500-an itu ada. 500. 500. Berarti sekitar 1,5 juta ya setahun itu ya. Kok bisa 3 kali dimuat gitu selama? Sebenarnya itu pola saja ya. Kalau sewaktu saya di Surabaya pernah bareng teman-teman itu pernah mengamati bahwa sirkulasi durasi pemuatan seorang penyair itu biasanya 4 bulan sekali itu baru kemudian dimuat lagi oleh Kompas. Gitu. Berarti kau sudah mengamati sebelumnya ya? Dengan teman-teman kita sudah mengamati. Soalnya kan ada juga kan teman tuh waktu di Surabaya itu yang dia itu sampai mengumpulkan Kompas halaman puisi itu 1 tahun penuh. Itu ada yang seperti itu. Jadi di situ kan kita bisa baca tuh. Jadi muncul lagi kapan gitu. Tapi kayaknya Mas sudah nggak usah nulis di Kompas lagi, biar aku aja, biar kesempatanku ngirim ke situ besar gitu, biar kan. Aduh, lawannya kan udah nggak ada nih. Sudah nggak ada ya. Nggak bisa nulis lagi lah. Halaman puisinya pertama sudah nggak ada, kemudian juga saya yang masih masih kolom puisi itu masih men. Nggak ada. Hari Sabtu. Nggak ada. Sekarang nggak ada. Dia mati aja, lihat aja nggak ada sekarang. Serius. Dulu hari Sabtu kan, kemudian kalau cerpen Minggu kan. Nah sekarang puisi itu sudah tidak ada di koran Kompas, kemudian dan cerpen sekarang kalau dulu halamannya berwarna, sekarang hitam putih. Saya tidak tahu gejala apa ini. Nah, makanya aku yang penasaran dengan Kompas itu sekarang itu halaman TTS-nya itu berkali-kali ngirim nggak pernah dapat. Maksudnya kau ngisi aku. Ini penyair apaan ngisi TTS kayak gini? Gimana ini hijrah ke TTS itu? Oh enggak, kan kita dalam rangka menjadi penyair sini kan. Aduh, apakah ngerjain TTS itu salah satu bentuk mengasah kosakata? Oh bisa mungkin ya, bisa jadi seperti itu juga ya. Cuman saya nggak tahu apakah itu berdampak juga atau tidak, tapi lumayan menyegarkan juga ketika kita ngisi TTS itu ya, untuk memperkaya perbendaharaan kata. Oke. Jadi teman-teman, Mas Dodi ini sekarang sudah bukan penyair ini lagi ya, sudah jadi penyair TTS nih. Ini luar biasa hijrahnya ini ya. Ayo Mas, pertama kali nulis puisi dan dimuat di Kompas tahun berapa sih? Wah, itu udah lama tuh Mas Bro, tahun 2012. 2012 berapa tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu tuh. 2012 itu. Tapi sudah berjuang mencoba mengirim itu sejak tahun 2007. 7, 18, 10, 11, 12, 6 tahun. 6 tahun, benar. Gile. Tapi ada tuh teman tuh, siapa ya? Dia ngirim nunggu 10 tahun men. Oh, itu lebih lama dari kau ya? Takwin MB ya? Bukan? Juga ya? Lo ngaku aja deh. Lo gak nyebut nama nih ya, dia yang nyebut. Iya, makanya kan kita perlu mendatangkan Mas Aksan itu di podcast pada kesempatan berikutnya. Ya nggak tahu yang berikutnya nih kapan nih ya? Kapan? Saya jadi tahun depan. Karena nggak ada honornya salahnya nih. Harus apa harus ada honor, iya. Oh iya benar, sastrawan besar itu. Sastrawan besar, nggak bisa seenaknya lah gitu. Nah benar. Apa ya? Mas Dodi ini nulis cerpen gak sih atau esai gitu? Kalau cerpen itu saya yang pertama kali dibuat itu justru cerpen. Ketika berproses ya. Tahun berapa? Itu 2008. 2008. Tulisanku yang pertama dimuat itu justru cerpen. Di mana? Itu pertama di majalah Gong. Sekarang udah almarhum, majalah kebudayaan waktu itu. Kemudian yang kedua itu di Radar Surabaya. Saya juga heran kenapa kok yang pertama dimuat itu justru cerpen. Padahal nulisnya puisi. Yang paling banyak gitu. Cerpennya masih ada? Masih sih.
nggak dibukuin. Ada berapa sih kira-kira seorang Dodi Kristianto gitu? Kalau di Punya cerpen total berapa itu lebih kurang 2008 sampai sekarang itu ya 6 cerpen doang. Cerpen. Itu bisa dibilang gagal bisa sebagai penulis. Kalau dibilang gagal ya gagal. Aduh, pokoknya 6 itu gimana ya? Sinilah bukuin aja sama komentar lah. Dibukuin, wah. Bukuin lah. Ini Pasti bakal meledak lah, nggak ada yang beli. meledak di Batam maksudnya. Serius men, kumpulin lah. Ya coba lah kita kumpulkan ya. Cuma Diarsipkan lah. cuma minimal dari 6 itu ya semua itu hampir dimuat oleh apa? Saya ingat tuh dimuat oleh media. Jadi ya. Entah itu satu cerpen dimuat beberapa kali itu ada yang seperti itu. Itu ceritanya ala-ala remaja kayak gitu nggak? Remaja Ini yang kali ya? menarik pertama itu justru aku nyoba ngirim cerpen itu ke ini waktu itu di koran terbesar di Surabaya, Jawa Pos. Itu kan dia punya halaman ini namanya deteksi. Setiap hari Selasa dia itu memuat cerpen remaja. Penulisnya rata-rata itu kan anak SMA, SMP dan mahasiswa kan. Nah, beberapa temanku di UNER itu ada tuh yang kemuat. Aku nyoba ngirim ke situ, cuman nggak kemuat. Akhirnya aku larikan ke majalah Gong di Jogja. Ternyata di situ dimuat. Namanya Gong. Punya Mas Gola Gong bukan? Bukan, beda. Coba kau searching aja ya di Google itu majalah Gong. Tapi sekarang masih ada nggak? Sekarang sudah tidak ada sepertinya. Nggak ada. Oke. Fix nggak ada. Udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Lama banget itu soalnya Justru majalahnya. saya penasaran ya dengan cerpen-cerpennya Mas Dodi nih, karena belum pernah baca. Serius. Masa? Serius. Aku sudah pernah ngetak dirimu 1 kali loh. Masa sih? Iya di Facebook. Tapi itu tahun 2015 kali. Nah, emang kita udah kenal. Oke, kita kan sempat bobo bersama. Bobo di Kuba gitu loh maksudnya. Karena nyantri bareng di Kuba Budaya. Malam di 2 sana bulan ya. gitu loh. Iya benar. Oke, pokoknya mah Sintingers kita tunggu buku Mas Dodi, buku cerpennya ya. Kita Ini bedah berat ini di sepertinya komentar memang nih. harus dikumpulkan ini, Pak. Pokoknya dibedah di komentar pembicaranya Yudi Damanhuri. Kenalkan sama Yudi. Siapa itu? Sama itu sastrawan besar juga itu. Pokoknya rivalnya Aksan Takun Embel lah. Oh iya. Gitu. Kenal kan? Ya sepertinya mungkin sastrawan yang sekelas dengan Naiminka Iya, ya. ya. Pokoknya mah nih Yudi Damanhuri. Nah ini benar. Naiminka pokoknya ya. benar. Baihaqi Sul Ihsan itu apa ya? Rival yang sangat ini dalam karir kesusahan ini. Waduh itu benar itu. Siap ya diundang. Aduh ini bicaranya Yudi nih saya kalau harus mau terbit. menyiapkan mental ini. Yud. Siap Yud. Kalau nonton nih Yud. Ya. Emang dia nonton? Nggak tahu nih nonton atau enggak. Nah pertanyaannya bukan emang dia nonton, emang dia punya kuota. Parah ledek ya. Kacau Yud. Ini orang Aduh. beres nih. Oke. Oke. Puisi, cerpen, oke ya. Nah ini nih yang menarik Apalagi nih nih, ya. apalagi? Sintingers ini kenapa penyair kepalanya botak? Sekarang. Waduh, wah itu penyiar siapa dulu nih? Ya enggak dari mulai ini. Wah ini pertanyaan yang lumayan ini man ini. Nggak penting ya? Bukan filosofis sih. Filosofis. Waduh. Berat ya jawabannya. Ini jawabannya berat ini men. Harus nunggu tumbuh dulu sepertinya. Aku juga nggak tahu Nggak nih, tahu, karena kebanyakan pakai krim rambut atau apa nih justru. Kasihan amat krim rambutnya ini ya. Aduh. Nggak sesuai tempatnya ini. Mungkin salah merek kali. Mungkin begitu sih Tingers. Men, Gimana? iya. Kau kan sempat ini ya, maksudnya dari Surabaya hijrah ke Serang gitu kan ya. Dan sekarang bekerja di kantor bahasa ya. Ya. Kantor bahasa dari Surabaya pindah ke sini ke Serang itu aura-aura apa ya, aura kepenulisanmu, jiwa kesusastraanmu
naik atau malah menghilang sama sekali gitu? Wah, ini Atau pertanyaan redup? ini nih. Serius nih. Pertanyaan, oh, aku kira sintingnya dinaikin atau gimana gitu. Oke, ini pertanyaan yang mungkin ini ya, Bang Ijat ya, agak apa? Rumit juga jawabannya dan kompleks. Kalau dikatakan naik juga mungkin memang tidak tidak seperti ketika saya masih Surabaya. di Surabaya itu harus diakui terus terang aja ya seperti itu. Tapi di satu sisi ketika saya di sini itu ada hal lain yang bagi saya itu menarik untuk dieksplorasi, yaitu ketika saya Apa? ketemu dengan budaya-budaya baru. Contohnya? Misalnya saya ketemu dengan masyarakat adat Baduy, kemudian istilahnya katakanlah bahasa daerah di sini itu. Oh, nggak ngerti ya? Nah, nggak ngerti, tapi saya berupaya untuk apa ya? Istilahnya mungkin belajar, kemudian juga setiap hari juga kadang ketika saya ketemu dengan orang yang berbahasa Jawa dialek Banten itu saya nyoba untuk ngobrol dalam bahasa itu gitu, walaupun mungkin hanya beberapa patah kata, tapi itu menarik dan itu Oke, sekarang saya tes. gimana? Settingan kita tes bahasa Jawa. Aduh, Dodi Kristianto. Ya kan udah lama kalau di sini kan. Aduh men, kita mah lake unine lah pokoknya. Lah kok udin. Oke, Aduh, ya bagaimana? Mas Dodi ke barangnya mah bejod Mas. Waduh, Itu karena bejod iku wah kayak sing ngedemeni Mas Dodi. Ampun deh. Aja mana wong wadon, wong lanang sekelas Aksan Embe Yudi Daman Hurina ini. Ampun. Demen sama sosok Mas Dodi ini. Kita mah orang beruk sih ngomong apa? Luar biasa. Bisa ternyata ya. Sintingan. Ya hanya itu aja, Sintingers. Karena kalau ahli bahasa Jawa dialek Banten sebenarnya Bang Ijat inilah. Enggak lah. Kalau aku kan belajar Satu-satunya orang Pontang yang nama depannya Encep, sepertinya beliau ini. sok tahu kau. Enggak lah. Tapi menarik kan, soalnya kan kalau di basis daerahmu itu kan berbahasa Jawa kan. Iya. Nah sementara Encep itu akrab dengan bahasa Sunda seharusnya. Iya. Kita harus mengupas ini Sintingers, mengapa beliau ini bernama Encep gitu. Nantilah di channelnya Mas Dodi, jangan di channel saya lah, gitu ya. Ya. Aku tunggu pokoknya mah Nanti channelmu ya. ketika saya bikin channel podcast secara pribadi saya akan mengundang bapaknya Bang Encep. Kayaknya nggak bakal mau. Gitu ya. Apa ya? Nama channelnya nggak tahu nih apa ya. Kau kalau bikin nama channelnya apa? Air botak gitu. Oh jangan lah, jangan. Itu terlalu apa ya? Kurang menjual gitu. Kayak pokoknya aku tunggu aja lah. Aku bakal datang kalau kau undang ya. Tapi sebelum kau undang kau undang Aksan atau Yudi dan Aimin, Sulisan dan Bayhaki, kau harus undang aku dulu lah. Oh gitu ya. Aku nggak mau. Oke. Setelah mereka aku dulu. Oh gitu. Oke. Maunya setelah Nidu atau setelah Wahyu Arya? Nah, setelah kedua orang itu boleh lah. Ya, Boleh. Kan senior lah. Setelah Pak Farid aja ya nanti ya. Boleh. Siap-siap lah. Emang gua mau bikin podcast. Pokoknya ditunggu. Oke, Mas. Ya. Aku pernah baca buku puisi Mas Dodi ini yang Petarung Kidal nih. Ya, itu kan menang apa sih? Festival apa? Bukan ini. Bukan karya yang menang atau bagaimana ya. Itu hanya kumpulan puisi. Kebetulan beberapa puisi saya yang mungkin satu tema gitu ya. Jadi oleh panitia. Tematik ya. Tematik oleh panitia, kemudian ditawari bagaimana Mas Dodi jika dibahas di Festival Seni Surabaya kalau nggak salah waktu itu. Jadi karena waktu itu kan juga saya ini aja, jadi ya udahlah saya terima aja tawaran itu untuk kalau dalam bahasa saya kan mendokumentasikan karya ya, mengumpulkan karya gitu ya, Men, ya. Jadi biar ini dalam satu buku lah dan bisa dinikmati. Mungkin kalau misalnya masih dalam bentuk koran itu kan dia masih tersebar kan?
Jadi itu permintaan dari Dari panitia waktu panitia. itu. Oke. Tapi itu ada label apanya gitu? Ya pokoknya mah ada label. Apa ya, mungkin festival seni Surabaya aja Oh sih. gitu. Oke, tapi itu judulnya Petarung Kidal men, karena memang Tidak. apa ya, puisi-puisi Mas Dodi ini berkaitan dengan silat-silat kayak gitu loh gitu kan. Nah kok bisa sampai ke sana? Apakah dirimu bisa silat gitu? Coba tunjukin silat. Mungkin bersilat lidah, mungkin Bersilat lebih lidah? tepat. Acay, ya. Enggak serius, itu bisa dari bacaan atau gimana? Apa emang Sebenarnya juga aku ketika puisi-puisi silat itu ada itu, aku itu berandai-andai seperti ini. Pernah lihat pernah baca ini juga kan, komik-komik silat kan? Oh iya Nah, Koping Ho misalnya. Kopingho Sableng. sebangsa itulah Wiro Sableng. Soalnya ada juga kan yang jurusnya Wiro Sableng itu yang tak tulis akhirnya jadi judul puisi. Oh, ada itu ya? Ada itu. Wiro Sableng itu aku dulu membayangkan apakah seperti ini ya. Misalnya kitab silat di Tiongkok Iya, gitu. iya. Itu sebenarnya apakah puitik gitu loh. Nah, itu kan bisa jadi semacam itu kan, kitab silat itu ternyata menggunakan bahasa puisi, atau malah puisi itu sebenarnya yang yang silat itu ya seperti itu gitu loh. Jadi maksudmu apa ya? Mengalihkan silat ke dalam puisi itu untuk apa gitu? Mengalihkan dunia misalnya silat ke semacam dalam. ini ya. Aku itu selain mungkin membaca yang seperti itu ya, semacam Kopingho, kemudian Wiro Sableng juga. Ya, pantesan tahu Sableng. Sableng dan Siting, sama ya, 11-12 ya. ya. Tahu podcastnya namanya Sableng lah. Aku juga suka dengan serial silat waktu itu. Semacam Pendekar Raja Wali yang seperti itu kan. Iya. Nah, itu aku juga suka. Nah, ketika di saat itu kan sering ada ini kan, fragmen ketika mereka membuka kitab, membuka kitab. Nah, Iya. aku itu mungkin waktu itu sampai Iya. membayangkan gitu loh, apakah Kitab itu kitabnya puisi. itu bahasanya itu bahasa puisi atau bukan gitu. Iya. Makanya aku mencoba ini gitu kan, meraba-raba gitu. Imajinasi. Misalnya berimajinasi, misalnya itu sebuah jurus silat gitu, tapi ya dengan bahasa puitik gitu. Oke. Jadi imajinasinya dari sana. Dari sana. Tapi diksi-diksi silat yang ada di dalam puisimu itu memang benar ada atau memang fiksi? Nah itu kalau aku mungkin aku katakan mungkin ini ya, karena aku sendiri juga nggak pernah baca silat Cina kuno itu seperti apa, Tiongkok kuno itu ya mungkin oke lah, kita anggap saja itu sebagai fiksi gitu. Itu buku puisimu satu-satunya ya? Jangan-jangan ada lagi nggak buku puisimu? Satu-satunya. Kemudian sebelum buku itu sebenarnya ada buku syair kelam rembulan atau apa, tapi itu cuman terbit indie kan. Oh, nggak ada yang itu, beli. Yang bukan nggak ada yang beli, dibagikan ke teman-teman. Luar biasa ya. Ini penyair yang sangat murah hati lah. Cuman cetak 7 dan dibagikan semua. 7 eksemplar. Tapi aku harap sih buku puisimu terbit lagi lah ya, untuk meramaikan dunia yang silat di Banten ini. Nah, Nih, apa? di Banten kan banyak juga ada silat bandrong. Aku pernah nulis cerpen tentang bandrong gitu kan. Kemudian silat-silat yang lain di sini kan. Kamu nggak tertarik untuk nulis yang di Banten gitu, silat-silatnya gitu men? Nah itu Apa belum punya hasrat keinginan untuk nulis lagi? kalau menulis sih udah ini ya, beberapa 2020 awal itu aku nulis Lagi nih? puisi ya. Apa nulis lagi sih mas? Cuma Jangan. pensiun ya. Enggak lah, kita juga masih inilah, masih penasaran lah. Kepalanya botak kayak gini guys. Bukan ya, karena botak itu karena memang kita tuntutan inilah tuntutan Kerjaan. skenario. Tuntutan branding. Ada aja. Tapi memang kau nggak punya silat ya? Maksudnya nggak bisa? Kalau silat nggak bisa. Kemudian itu tadi berhubungan dengan silat Banten.
aku mungkin belum nemu ini ya istilahnya literatur asli seperti apa misalnya wawacan atau apa dalam bentuk itu gitu. Iya. Cuman aku beberapa kali melihat ini mungkin video silat misalnya Bandrong di YouTube itu seperti apa. Iya. Kemudian juga ada satu ini buku yang membahas tentang silat, Gabriel Facal atau siapa gitu. Itu yang dia meneliti tentang silat-silat yang ada di Banten. Cuman aku memang belum, kalau misalnya untuk memuisikan mungkin entah tidak tertarik, entah belum tertarik, atau mungkin belum ke arah sana. Cuma aku menarik kalau masih membaca buku itu, dan itu menarik menurutku gitu. Iya. Dan itu kan memang tidak harus dilarikan ke dalam puisi, kan bisa aja nanti jadi cerpen Bandrong 2 gitu misalnya. Menjawab cerpen Cep Abdullah. Mana ditunggu lah buku cerpen atau buku puisi atau karya puisi Mas Dodi lainnya. Oke Mas. Tadi aku belum puas jawabanmu. Waduh. Pokoknya atmosfer dari sana pindah ke sini itu membuat dirimu lebih sibuk menyendiri dengan tugas kantormu, atau memang jiwa penulis itu sudah nggak seperti dulu itu? Kalau misalnya ini ya mungkin bisa yang terakhir itu juga bisa ya. Kemudian ya. juga kesibukan itu juga bisa. Cuman justru ini kadang juga ketika di sela-sela pekerjaan aku itu nyuri nulis puisi di situ. Iya benar. Tapi nggak dipublikasikan ke koran ya? Mungkin enggak lah. Cuman beberapa itu ada, bukan di koran tapi di media-media online itu ada yang beberapa terpublikasi. Oke. Nah, seberapa penting sih puisi bagimu? Apa sih gitu? Kenapa kau harus nulis puisi? Karena saya nggak nulis cerpen, man. Aduh, sintingan pusing jawabannya. Pusing kan? Wah. Kenapa nulis puisi? Karena nggak nulis cerpen. Oke. Bener kan? Jawabannya tak terbantahkan. Wah, tak terbantahkan. Jawaban ini nggak akan bisa dijawab oleh seorang Aksan Takwan MB dan Yudi. Pasti mereka jawabannya panjang lebar dan serius. Aduh, tapi kalau misalnya ditanya seperti itu man, mungkin karena aku pertama tertarik sastra itu dari komunitas di sana. Dan itu dari puisi kan sebenarnya. Di komunitas juga di sana? Di komunitas juga. Apa komunitasmu? Aku kalau di waktu kuliah masih di Surabaya itu ikut dengan komunitas Rabu Sore berproses. Rabu Sore. Ada siapa aja sih di sana? Sastrawan seniornya gitu? Kita ada ini ya, di Rabu Sore itu ada Amutakin. Itu kan dia beberapa kali ya, sering dia di Kompas. Iya. Kemudian kemarin juga beliau komentar di YouTubeku loh. Oh gitu. Serius? Aku nyanyi puisinya Sapardi. Beliau komen, wah kata gue sastra besar nih komentar di YouTube gue. Ya ada beberapa yang istilahnya sebagai teman diskusi kita ya ketika di Surabaya. Dan mungkin ini juga men, kenapa aku ketika di sini itu terlihat jarang menulis, itu juga karena aku belum menemukan teman diskusi yang istilahnya mungkin klop atau seperti apa gitu. Jadi kan aku kalau ketemu teman-teman di sini di kantor nggak ada yang ini ngobrol masalah yang klop gitu di kantor. Kalau kantor mah kita cuma kerjaan ini ya aja, kerja dan bergosip gitu. Tapi kalau di sini aku belum ini ya, padahal juga mungkin banyak juga ya kan di sini penulis besar seperti Nidu Paras, kemudian Sulaiman Jaya itu asik juga aku ngobrol dengan mereka. Cuman kan memang tidak seintens ketika aku ngobrol dengan teman-teman di Surabaya seperti misalnya. Ya karena kau udah, maksudnya kalau di sana kan kau masih jomblo, masih single, bisa keluyuran sekarang. Oh gitu ya. Anak istri. Waduh. Ya makanya ngobrolnya diskusinya sekarang zamannya kayak gini nih, podcast ngobrol. Iya, kayak gitu. Agak repot.
Kecuali kau ya. gabung di komentar gitu kau sana. Oh, jauh men. Kau belum diundang ke sana ya? Nanti lah kapan-kapan kita undang. Ya kita agendakan saja Sintingers. Saya di komentar. Tapi nggak tahu mau bahas apa ya. Membahas Aksan Takwin MB. Oke, siap. Tapi nunggu buku baru dia dulu ya. Loh, kan kemarin Oh, sudah kemarin ini, itu yang ya? cerpen itu. Iya enggak. Mau dibahas atau mau Agak kelamaan lah. Mungkin kalau dia bikin buku lagi yang baru lah kita sepertinya harus begitu memang. kita tunggu buku novelnya lah. Kalau puisi cerpen udah biasa. Wah, benar. Kita belum pernah baca novelnya kan? Benar. Kalau Nidu kan udah nih, udah curin kan? Udah, Penasaran. sudah ada. Tapi kalau Nidu kita nungguin buku puisinya. Janganlah itu bunuh diri itu Ada namanya. loh, gua puisinya keren-keren loh. Ya. Kau belum pernah baca puisi ini dia? Sudah. Oh, sudah. Pernah. Karena aku bacanya di YouTube itu ya, salah satunya Kobra Paling Lacur. Wah, itu benar. Ngeri pokoknya. Ngeri. Ngeri. Oke, kembali lagi ke Mas Dodi ini ya. Mas, Oke. ini penyair. Dia dari Surabaya pindah ke sini jadi PNS di kantor bahasa. Penyair yang PNS tuh unik loh men. Ya mungkin selain Mas Toto nih ya, Mas Toto Esteradik bikin status ya. Banyak yang nggak tahu kalau beliau sebagai PNS dan dia juga seniman gitu kan, di kantornya banyak yang nggak tahu. Dan itu hal yang unik gitu. Selain mungkin ada teman yang dari Tangerang, siapa itu ya, yang Alex R. Golan, mungkin dia PNS juga kan sama PNS kan. juga. Kemudian siapa lagi ya yang PNS penyair? Sebenarnya kalau berposisi sebagai pegawai dengan dan plus dia itu penyair itu banyak men. Banyak. Kan ada kalau di sini kan kita bisa nyebut Mas Toto, kemudian Alex Nainggolan di Tangerang. Dan kalau di Jawa Timur itu beberapa banyak itu, ada Cahyono Bersaudara, Cahyono Widianto, Cahyono Widarmanto, itu dua-duanya sama-sama ini PNS penyair juga. Jangan kau terinspirasi dari mereka juga. Mungkin itu ya, bisa jadi ya. Aku baru nyadar ini. Kalau itu kan PNS itu kan penyair Ning Serang. Oh, penyair Ning Serang. Nulis lagi gimana Waduh. sih? Ya ini PNS itu harus tetap nulis. Wah gitu ya. Apalagi penyair Ning Serang ya. Waduh, benar ini. Nah, kau udah kan tadinya PNS penyair Ning Surabaya. Penyair Ning Surabaya. PNS penyair Ning Serang udah pindah kan men? Oh, iya. Penyair ngaku sales. Aduh. Gimana sih rasanya men? Apa ya? Sebenarnya Untuk juga- kalau kayak gitu tentang hidup lah ya. kalau itu sih mungkin ini aja sih men, apa ya? Kan kita sebagai mungkin nulis ya, salah satu asupan dan agar kita tetap berproses itu kan kita harus membaca buku kan. Sementara untuk membaca membeli buku lah, selain mungkin di perpustakaan kan juga ada itu kan, kita juga harus membeli buku juga. Dan sekarang itu kalau aku lihat itu minimal aja ya buku-buku puisi itu kan rata-rata harganya ya mungkin 50-an lah. Jadi kan kita tetap harus ini ben apa ya, realistis juga kan sebagai penyair kan, kita tidak bisa mengandalkan honor juga gitu. Honor itu kan mungkin ya hanya inilah. Sebenarnya yang utama itu kan bagaimana kita berproses itu, kemudian menguji tulisan kita kepada media, dan itu memang dalam rangka ini juga sebenarnya. Bukan intinya bukan ini ya, bukan untuk berharap dimuat atau apa, tapi istilahnya kita inilah kita mencari mitra diskusi dalam tanda kutip, dan itu mitra diskusi kita itu mungkin redaktur itu. Nah, perkara nanti dimuat atau tidak itu kan mungkin ya belakangan aja. Kalau misalnya dimuat ya memang itu ya semacam keberuntungan juga buat kita. Tapi ketika tidak dimuat ya sudah, kita berproses lagi, menulis lagi, membaca lagi gitu. Di sebuah proses lah ya. Ya semacam proses gitu. Oke. Udah banyak juga nih obrolan kita nih ya. Berapa menit ini, Man? 24 menit ya.
Wah, ini Jangan-jangan kayaknya ini podcast terpanjang ini. podcast sinting terpanjang ini ya. Tapi kemarin ada sama Solisan hampir 40 menit juga sih ya. Ini kita yang saya khawatirkan takut kamera dan apanya mati juga nih, risih Wah, juga soalnya. ini saya curiga ini men, kalau habis podcast ini meledak ini kameramu. Janganlah. Oke. Mas, jadi kehadiranmu ini di sini di kantor bahasa itu sebenarnya luar biasa ya, dengan menerbitkan Kandaga itu memberikan sebuah peluang untuk kawan-kawan terus menulis, karena memang media-media di Banten beberapa tahun ini kan sudah menghilangkan kolom sastra gitu kan iya, ya. Entah karena apa ya, alasannya mungkin karena iklan atau dan yang lain-lain lah. Tapi justru dengan ketiadaan itu, kalau saya dan teman-teman, ini sebuah peluang besar agar karyanya bisa dimuat di ranah yang lebih tinggi lagi ke nasional gitu kan. Jadi jangan di lokal terus gitu. Kalau menurut aku ya, kalau secara ininya ya gitu kan. Tapi ketika Kandaga hadir, itu apa ya? Setidaknya mengobati kerinduan kami untuk dimuat gitu. Itu luar biasa. Semoga tetap bertahan nih Mas Kandaga nih. Amin. Insya Allah ini tahun depan apapun kondisinya itu saya berusaha agar majalah Kandaga, majalah Kandaga itu majalah yang sastra yang diterbitkan oleh kantor bahasa Banten. Mungkin banyak orang yang nggak tahu atau gimana ya men ya, Kandaga itu majalah sastra yang diterbitkan oleh kantor bahasa Banten, dan memang majalah ini ada karena saya melihat gejala yang disebutkan Bang Encep tadi ya, bahwa dalam 5 tahun terakhir ini media-media massa di Banten itu udah mulai bertahap mengurangi ini halaman sastranya. Ya mungkin ada juga ya beberapa Online media online ada, BM, sebagai pilihan juga. Itu bisa. Hanya saja mungkin kita juga menjaga mungkin tradisi cetak juga, katakanlah gitu. Kemudian istilahnya ada satu inilah wadah juga lah untuk penulis di Banten. Kemudian juga kita juga menampung ini Bang Encep beberapa teman dari luar juga, cuma memang kita utamakan teman-teman yang ada di Banten untuk berkarya di Kandaga gitu. Kalau menurut kami sih ya lebih baik fokuskan dulu lah di sini biar teman-temannya biar semangat lah gitu kan. Benar. Jadi mungkin semacam ini juga Bang Encep, kita kasih kita berikan semacam komposisi 80 atau 70% teman-teman penulis Banten, 30% teman-teman dari luar, agar ada semacam ini Bang istilahnya teman-teman bisa bisa melihat perbandingan orang-orang luar itu seperti apa penulis-penulis di luar Banten. Jadi semacam medium untuk ini juga, belajar juga. Kan tujuannya biar teman-teman di Banten nggak cuma berkarya dan mengirim di sini saja, tapi juga di luar gitu. Jadi kawan-kawan kalau mau kirim di majalah Kandaga, terbitnya berapa bulan sekali sih Mas? 4 bulan sekali ya? 4 bulan. 4 bulan sekali. Jadi setahun itu 3 kali terbit. 3 kali terbit dalam waktu setahun. Tuh harganya luar biasa. Per halaman tuh 100.000 kalau nggak salah. Kalau 10 halaman udah 1 juta nih Mas. Waduh. Nanti kayaknya kalau nanti ulang tahun apalah gitu dalam satu waktu majalah tertebal Banten gitu kan. Majalah Kandaga tuh men. Gitu ya. Soalnya pernah kan kemarin berapa halaman gitu agak tebal. 100. Pernah ya? Ya, pernah juga. Kadang 120, 150 halaman juga pernah kayaknya. Pokoknya kita tunggu 1000 halaman ke majalah Kandaga itu. Waduh, berapa tuh? Waduh, juta honornya. Ini saya sebagai redaktur langsung pensiun ya. Tapi kita selalu doakan semoga tetap jaya ini Kandaga. Oke, amin. Kalau mau kirim ke email ke email ini nih, saya kirim di sini nih. Tuh, ada kan? Ada. Oke. Ya. Itu yang kawan-kawan dari Banten terutama. Dan mungkin kita juga menerima juga kawan-kawan dari luar Banten, cuman memang untuk porsi pemuatan lebih banyak kepada teman-teman di Banten. Dan yang paling banyak dimuat tuh ya Aksan Takwin lagi itu keren juga ya, hebat karyanya ya. Ini sih sebenarnya posisinya hampir sama dengan Bang Encep kan, sebagai kolumnis juga di Kandaga gitu. Kalau Bang Encep ini saya minta untuk ngobrolin tentang bahasa, saya paksa juga
Kalau Bang Aksan ini kita minta untuk mengulas karya-karya siswa gitu. Karena seperti inilah proporsinya kan Betul. Bang Aksan masih unyu-unyu gitu. Yudi lebih unyu-unyu lagi, men. Waduh, kalau Tapi dia Yudi- jarang nulis juga ya. Aduh, kalau Yudi Kasian. sih sudah amit-amit dia. Tuh, dia suruh nerbitin buku susah amat loh, men. Wah, karyanya yang drama itu loh. Benar. Tapi Yudi akan terbit bukunya, men. Buku utang. Yud, dengerin dia ya. Mas Dodi bilang kayak gitu, bukan gue yang ngomong. Buku catatan utang mulai dari zaman kuliah sampai zaman sekarang. Oke. Karena makin ngelantur nih ya para sintingers, Dan makin sinting. makin sinting dengan penyair kondang. Setengah sinting juga. Sinting juga penyair botak kita kali ini Waduh. yang nggak tahu bakal terus menyair sampai kapan ya. Oke Mas Dodi, Oke. saya ucapkan terima kasih sudah hadir di Sinting. Oke Bang Ucap. Semoga sukses Amin. terus pekerjaannya, penyairannya ya, dan jangan lupa Oke. sinting selalu ya. Tetap sinting. Sekarang podcast sinting ini. Oke, satu kalimat deh untuk kawan-kawan sintingers. Apa aja lah, bebas lah. Wah. Aku bingung juga kasih kalimat apa. Ya intinya gini teman-teman, kalau ingin sekarang itu kan membacalah jika ingin menulis. Membacalah jika ingin menulis. Catat itu ya, Oke. sintingers. Semoga kawan-kawan sintingers bisa mendapatkan inspirasi yang tidak penting dari Mas Dodi ini. Dan semakin sinting saja. Ya. Oke, terima kasih. Kita sudahi saja dan alhamdulillah.